Anda ingin membeli sebuah mobil super cepat, tapi sang penjual berkata, Anda boleh beli, tapi kunci cadangannya saya yang pegang. Dan jika saya tidak suka gaya menyetir Anda minggu depan, mobil ini bisa saya matikan dari jauh. Konyol? Boleh jadi. Tapi itulah persisnya perjanjian jual beli alutsista bersertifikat ITAR buatan Amerika Serikat. Banyak kritikus mengatakan Indonesia saat ini sedang ketakutan dan lari menghindari rantai pasok Amerika. Tapi mari kita jujur dan melihat peta permainan dari sudut yang berbeda. Indonesia tidak sedang lari. Indonesia sedang memainkan poker game paling dingin di kawasan Indo-Pasifik. Pesan yang dikirim Jakarta ke Washington belakangan ini sangat sederhana, sangat sopan, tapi bikin pusing kepala para pialang senjata di Pentagon. Alutsista Anda bagus, tapi selagi masih ada logo ITAR yang bisa membelenggu kedaulatan kami, maaf, kami punya tempat belanja lain yang jauh lebih ramah. Selamat datang di Update Militer. Hari ini kita bongkar bagaimana Indonesia membalas gertakan ITAR. Gertakan di proyek Kaan Turki. Mari kita mulai dari panggung paling panas. Jet generasi kelima Turki, TF Kaan. Banyak media luar negeri menyindir posisi Indonesia yang terkesan maju mundur dalam proyek ini. Mereka pikir Indonesia ragu karena masalah anggaran. Rookie mistake. Masalahnya bukan di kantong rupiah kita, melainkan di balik engine bay Kaan itu sendiri. Prototipe Kaan hari ini masih bernapas menggunakan mesin General Electric F110 buatan Amerika. Dan selama mesin itu belum diganti, Kaan sebenarnya masih menjadi sandera kebijakan ekspor Washington. Jakarta tahu betul permainan ini. Kalau Indonesia asal masuk dan menandatangani kontrak sekarang, kita cuma memindahkan risiko embargo F-16 lama ke dalam wujud jet siluman baru. Maka manuver Indonesia sangat di luar dugaan. Kita memilih duduk manis di garis luar. Kita katakan pada Ankara, selesaikan dulu mesin lokalmu. Bebaskan Kaan dari pengaruh mesin Amerika. Begitu jet itu steril dari ITAR, panggil kami lagi, dan kami bawa ceknya. Ini bukan sekadar menunda. Ini adalah instruksi terselubung agar Turki mempercepat kemandirian teknologinya, sementara Indonesia mengamankan posisi tanpa mengeluarkan risiko sepersen pun. Cerdik? Sangat. Sandera diplomatik bersenjata. Jika Indonesia memang berniat menyeterilkan diri dari Amerika, kenapa kita tidak sekalian saja membuang F-16, helikopter Apache, atau Super Hercules yang jelas-jelas berbau ITAR? Disinilah letak keindahan strategi pertahanan kita. Membuang armada Amerika yang sudah ada justru akan menjadi langkah amatir. F-16 dan Apache milik TNI, Angkatan Udara dan Angkatan Darat bukan cuma sekadar alat tempur. Dalam papan catur diplomasi, armada ini berfungsi sebagai diplomatic hostage, aset penyandera. Selama Indonesia masih mengoperasikan F-16 dan membeli Super Hercules baru, Amerika tidak bisa begitu saja mencoret Indonesia dari daftar mitra strategis Indo-Pasifik. Washington tetap harus menyuplai suku cadang dan menjaga hubungan baik, sebab jika mereka menekan terlalu keras, Indonesia tinggal berpaling 100% ke pasar lain. Kita mempertahankan armada Amerika bukan karena kita tergantung pada mereka. Kita mempertahankan mereka agar Amerika tetap punya keterikatan untuk menjaga keseimbangan di kawasan kita. Diversifikasi tanpa rantai dari Eropa. Lalu, saat Amerika sibuk menghitung berapa banyak suku cadang F-16 yang kita butuhkan, kemana anggaran belanja besar Indonesia mengalir? Kita mendobrak pintu Paris dan Roma. Prancis memberikan Rafale dan teknologi Scorpion Evolved, tanpa membawa embel-embel dikte HAM ala Kongres Amerika Serikat atau ancaman sanksi ekstrateritorial. Italia datang membawa frigat PPA dengan skema alih teknologi yang sangat fleksibel. Dengan memborong alutsista papan atas dari Eropa, Indonesia sebenarnya sedang mengirim pesan tersirat yang sangat keras ke pasar global. Pasar kami besar, dana kami siap, dan kami hanya membeli dari mereka yang menjual senjata tanpa membawa remote control dari rumahnya. Eropa menang banyak. Indonesia mendapatkan alutsista kelas Wahid yang bebas veto, dan Amerika. Mereka harus menonton dari jauh bagaimana pasar alutsista terbesar di Asia Tenggara perlahan-lahan mengikis dominasi teknologi mereka. Pada akhirnya, sterilisasi dari pengaruh ITAR bukan berarti Indonesia memusuhi Amerika atau membenci teknologi Barat. Ini adalah bentuk tertinggi dari doktrin politik luar negeri bebas aktif yang diterjemahkan ke dalam bahasa industri pertahanan modern. Kita tidak mau lagi berada di era di mana suku cadang jet tempur kita ditentukan oleh mood para politisi di Washington. Kita ingin alutsista yang saat tombol pemicunya ditekan,
Dia akan menembak tanpa perlu minta izin ke siapapun. Tunggu versi steril? Ya, itu kata halus untuk bilang, zaman bisa mengatur-ngatur Indonesia sudah selesai. Bagaimana menurut Anda? Apakah strategi gertakan ala Indonesia ini sudah cukup membuat Amerika berpikir dua kali? Atau justru mereka punya kartu as lain untuk meresponsnya? Tulis analisis paling tajam Anda di kolom komentar. Tekan tombol like jika Anda suka pembahasan seperti ini. Share, dan pastikan tombol subscribe. Anda sudah aktif.